Gila. Akhirnya setelah sekian lama aku buat podcast lagi loh, Fe. Iya loh, lumayan juga ya dari terakhir episode terakhir kalau nggak salah. Jadi itu kayak udah lama banget. And how you feel about that? How I feel about that? It's like gimana ya? Karena ini udah setengah tahun dari tahun 2020, aku jadi pengen cerita sih sebenarnya sama kamu. Okay. Like how you feel setengah tahun ini? There's too many things. Maksudnya terlalu banyak hal-hal yang terjadi. It's kind of overwhelming juga. Tapi di sisi lain, kayak aku lebih banyak waktu untuk sendiri karena memang aku sendiri sih di sini. Cuman terlebih lagi karena aku harus stay at home almost all the time. Dan itu juga jadi ngasih aku waktu untuk sendiri dan mikirin aku mau ngapain. Lebih banyak refleksi diri dan fokus sama disertasiku sih. Disertasi. Iya. By the way guys, welcome to Konversasi. Ini podcast kita yang spesial di tengah tahun 2020. Tahun ini Konversasi udah keluarin sekitar 10 podcast I guess. Yes, I think it's really fun. Dan kita ada hiatus ya dari 2 bulan kemarin sampai 4 bulan kemarin kayaknya kita hiatus. Jadi ini salah satu podcast yang kembali beredar di Instagramku. Kenalin, Anita Verina adalah seorang gimana Fe? Kamu aja yang kenalin diri kayaknya. Ya, jadi halo, aku Anita dan aku kenalannya Kelvin, kenalan. Dan sekarang aku kebetulan lagi kuliah untuk jurusan International Human Resource, jadi lebih ke pengelolaan sumber daya manusia, dan itu S2 di University of Glasgow. Mungkin itu sih. Iya, jadi sekedar info soal aku dan Anita Verina. Jadi Anita Verina ini salah satu teman yang aku rasa aku bisa vulnerable banget cerita. Bisa being so real, being so personal, and karena topiknya adalah setengah tahun dari 2020, it's gonna be fun I guess. Gonna be real. Yep, for sure. Kita mulai aja ya, Fe. Oke, di setengah tahun 2020. Apa sih yang paling berkesan buat kamu? Mau honest ini, mau jawaban jujur. Jujur dong. Coronavirus. Itu yang paling yang paling kayak ngena gitu, yang paling nggak bisa lupain. Oh, this is 2020 gitu. When people say 2020, we talk about coronavirus. Itu yang memang udah starting this year dari awal kan. Ya itu sih kalau dari aku yang paling loh ya itu. Tapi banyak berkesan, lagi ada macam-macam. Tapi bukan artinya kesannya bagus ya. Kesannya lagi nih kayaknya. Ya macam-macam sih, ada hikmahnya. Widih, hikmah. Ada hikmahnya. Kalau kamu gimana? Kalau aku ya, yang paling berkesan 2020. Iya sih, kayaknya sama-sama aja coronavirus. Coronavirus ini menghambat perkembanganku, aku rasain. There is so many plans for 2020.
Ingat ya, waktu awal-awal 2020 itu aku kayak, this year gonna be amazing, it's everything like that. Tahun ini aku bakal grow up, aku bakal penuh dengan kehidupan, aku bakal gedein konversasi. Tidak bisa ketemu orang-orang. Iya, COVID ini emang berdampak banget. Efeknya banyak sih, nggak cuman ini aja kan, nggak cuman sosial, tapi juga ekonomi, terus macam-macam sih. I think for us, mungkin karena kita udah yang adult yang bekerja juga ya, yang udah tahu gimana sih ekonomi masyarakat, apa sih yang orang-orang di sekitar kita ngerasain soal COVID, apalagi dampak ekonominya di bidang ekonomi ya. For me di Makassar it feels so real. Semua orang ngerasain itu, semua adult yang aku ajak ngobrol juga merasa hal yang sama, bahwa ekonomi sangat-sangat terperanjat, terdegradasi. Apa ya? Widih. Iya, tapi ya kita lihatlah mungkin. Akhir kayak itu sudah biasa itu. Kucing lewat. Itu sudah biasa ya. Kucing beroda 4. Kucing beroda 4. Iya loh kayak. Banyak challenges yang aku rasain kalau untuk tahun ini, walaupun cuman di rumah aja gitu, tapi kayak tantangannya justru lebih besar gitu, karena nggak semua orang kayak segampang itu adaptasi aja. Oh, corona ya sudah gitu. Ya, aku salah satu orang itu. Aku nggak bisa adaptasi. Nggak serius. Aku nggak bisa adaptasi loh. Aku sampai bikin podcast sama Betari kan, about that, kayak aku nggak bisa loh kayak gini deh, tersendat banget perkembanganku, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa, it's stressful lah. Iya. Kalau aku ya kamu tahu lah, aku kan tipe orang yang suka kehidupan sosial. Aku suka pergi sama orang. Intinya aku suka pergi ke tempat-tempat kayak kemana untuk meet up sama siapa kayak gitu. Selalu ada kehidupan sosial yang aku selipkan di sela-sela kesibukanku itu selalu. Dan that makes me sane, that keeps me sane. Mungkin karena rate extrovert yang aku punya ya, kayak bawaannya memang suka ketemu sama orang, and it gives me energy. Yeah, thinking about it, kayak aku introvert aja udah tersiksa, apalagi yang extrovert. Pertamanya aku merasa kayak ya nggak apa-apa, bisa kok, yang kayak ngerasa I can get through it all. Aku bisa adaptasi kok. Oh iya bisa, itu bisa diatur. Oh itu bukan tantangan yang susah, bisa. At first aku selalu assure myself that it's fine gitu. Selalu mencoba untuk berpikir bahwa nggak apa-apa, ini positif, ini untuk yang terbaik ya, semua juga ngalamin yang sama, nggak apa-apa. Selalu kayak gitu. Supaya nggak sedih duluan kan, ngapain kan? Itu kayak self defense mechanism gak sih? Ya bisa dibilang defense mechanism, tapi bisa juga dibilang self assurance. Jadi lebih kayak kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa nggak apa-apa. Kalau defense mechanism kan lebih ke pressure, kita nge-repress perasaan kita. Kamu nggak boleh ngerasain ini kayak gitu. Kalau misalnya aku lebih ke bisa. Tapi ya satu saatnya sifat ekstrovertku mungkin kayak mendorong gitu loh. Kapan kamu ketemu orang? Kamu udah di rumah terus gitu, kayak gitulah. Jadi kayak aku ngomong sama diriku sendiri,
kamu mau jadi apa ke depannya kalau kayak gini terus situasinya kayak gitu. I think bukan di awal, setengah tahun 2020, everyone is like having a dark impression for 2020. A deep dark one. And for me, penuh tantangan banget sih. Iya, lagi-lagi tantangan kan. Dan aku juga sebenarnya dari, ya mungkin kamu tahu lah, karena aku juga cerita sama kamu bahwa di akhir tahun 2019 kemarin itu aku memang sudah berencana untuk tidak membuat resolusi, remember? Jadi aku memang entah kenapa aku ngerasa kayak resolusi will just be something yang kita inginkan, tapi belum tentu kita akan lakukan. Jadi saat itu aku ngerasa kayaknya aku lihat dulu deh. Entah kenapa there's something yang blocking me untuk bikin resolusi. Dan ternyata ceker Januari datang itu. Beritahuan. Crazy. Dan aku jadi ngerasa kayak mungkin not every year kita bisa, gimana ya, kita selalu punya better hope for next year kayak gitu kan, selalu ada better hope. Everyone hoping for the better. Cuman not always it's gonna be looking up, ya kan? Kita nggak akan selalu tahu, apalagi baru di awal tahun kita juga belum tahu bakal kayak gimana tahun ini. Dan sekarang sudah jalan setengah tahun, itu pun ada yang membaik, ada yang makin buruk. Jadi looking up is not a global kind of feeling gitu. Okay. Jadi misalnya di negara lain mereka ngerasa things are looking up, people di sana sudah healing dan situasi makin membaik, ekonomi sudah mulai pulih. Tapi mungkin kayak Indonesia, di mana orang-orangnya mungkin masih belum bisa mengikuti protokol dengan baik, dan masih banyak yang orang-orang yang dirugikan karena reckless behavior itu. Jadi kayak things are not looking up in Indonesia gitu loh kesannya. Jadi apa ya, challenges itu ada, tapi ya kayak memang kita nggak bisa samakan sama semua orang di seluruh dunia merasakan hal yang sama lagi, karena setengah tahun ini kayak merubah banyak hal. Ada yang setengah tahun bulan ini merubah banyak banget. Iya. Challenges apa yang kamu rasain lagi? Challenges yang tadi kamu bilang, mungkin kamu bisa kayak obrolin lagi, kayak elaborate more. I'm about to talk about that. You read my mind. Jadi kamu tadi ada sempat ngomong soal resolusi kan? Aku punya resolusi loh, and I have a podcast about it. Okay. Kayak awal tahun itu aku punya 4 resolusi. Aku mau menentukan kehidupan. Iya. Terus aku mau jujur sama semua kemampuanku. Terus aku mau kerja. Terus yang keempat itu pokoknya aku ingin bertumbuh. Jadi apapun aku kerjakan, aku mau itu prosper. Dan expectationku itu gak ada yang terwujud sampai sekarang. Konversasi tersendat. Terus binatang peliharaanku membuatku stres gitu. Like, penuh dengan kehidupan. Tapi there's a lot of trouble. Tapi walaupun ini gak sesuai ekspektasiku, ini aku merasa kayak I'm on the right track. It feels like tau gak ya, kayak ini bukan yang aku expect, tapi aku di jalan yang benar. Kayak gitu. Iya, kayak gitu.
Jadi tahun ini challenging banget buat aku. Kayak Kelvin, kamu mau berkembang kan? It's not a merry-go-round trip. I'm having fun, aku berkembang, having fun, berkembang. Tapi jadinya kayak gini. Kamu jatuh, kamu bangkit, kamu berkembang kan? Kamu dijatuhin lagi dong. Ditambah jatuhin lagi, naik lagi 2 kali, baru berkembang. Terus jatuh lagi 3 kali, bangkit 2 kali, baru berkembang. Kayak gitu. Itu antara kayak apa? Kamu tau ketapel gak? Ketapel, iya. Nah, maybe it's like that. Kayak pas kamu mundur itu lagi diisi amunisi, and then it push you forward. Atau mungkin lebih kayak roda. Jadi pada saat kamu udah di atas nih, turun lagi. Nanti pasti ada waktunya muter lagi ke atas. Nanti pasti ada waktunya turun lagi. Impresi-impresi atau metafor-metafor yang kamu bilang itu simple banget, but it's quite kena banget gak sih? Kayak kita juga nggak tahu kan naiknya itu seberapa lama rodanya, sesusah apa dia naik. Tapi turunnya cepat gitu, kayak tiba-tiba ada apa kayak gitu, turunnya cepat, nanti naik lagi gitu. Dan it was a crazy journey sih awal 2020 ini. Iya sih. And how about you? Ada kendala-kendala yang menarik ya? Kalau mungkin perbedaan situasi ini sih yang buat aku lebih banyak mikir kan, seperti yang tadi aku udah jelasin tentang lebih banyak ada waktu sendiri, lebih mikir gitu. Intinya lebih jadi orang yang agak galau gitu lah. Lebih galau dari biasanya. Dipaksa introvert. Nggak dipaksa introvert juga sih, cuman dipaksa untuk nahan gitu. Jadi contoh nih, aku kan biasanya kalau kerjain atau gimana ya, karena aku suka keluar, jadi kalau aku ngerjain tugas pun aku biasanya di cafe atau di library. Nah itu biasanya library itu rumah kedua lah. Oh bukan, library itu rumah library itu rumah pertama, kosku ini rumah kedua. Kayak gitu deh, itu lebih cocok. Oh my god. Iya guys, aku kan deket banget sama Anita. I know the story. Dia di perpustakaan sampai jam 4 pagi ya. Sampai diusir. Perpustakaannya tuh jam berapa? 3 pagi ya? Jadi kalau misalnya hari-hari biasa dia tutup jam 2. Tapi kalau lagi exam period dia buka 24 hour. Gila. Dan di 24 hours itu dia gadang loh di library. Gak usah disebarin juga. Tapi such dedication. Ya ada beberapa deadline. Kayaknya itu bukan sekedar deadline deh. Kayaknya kamu mau achieve sesuatu deh. Iya, that's what I want to talk about. Kamu bisa membaca pikiran dengan baik. Jadi salah satu challenges-nya itu yaitu ada beberapa hal yang aku bisa lakukan lebih produktif di situasi atau suasana tertentu. Nah, pada saat aku harus diam di rumah terus dan memang working station alias desk untuk meja kerjaku itu memang nggak banyak bisa diubah-ubah ya kan. Jadi aku tetap di situasi itu terus, jadi kayak suasananya juga gitu terus. Mau aku bersihin meja aku juga pasti beda gitu loh. Intinya gitu aja. Jadi kadang-kadang itu ide nggak masuk. Padahal kita tahu kerjaan kita itu, nah khususnya buat aku nih, mungkin kalau orang-orang bisa bilang aku ambisius gitu ya, kayak aku pengen mencapai sesuatu yang tinggi, atau misalnya pengen progressing, I want to do better, progressing. At least that's how you make me feel. Ya oke.
Tapi di sisi lain ada juga yang bilang kalau aku lebih ke perfectionist gitu. Nah, aku mulai mikir ke diriku sendiri, sebenarnya apa yang aku cari? Kalau misalnya aku ambisius, targetku apa sih sebenarnya? Terus kalau misalnya aku dibilang perfectionist, standar perfectku itu seperti apa sih? Jadi itu yang buat aku, itu yang jadi bahan pemikiranku kadang-kadang kalau malam-malam gitu. Atau pas lagi ngerjain tugas yang aku tahu itu belum bagus, atau apalagi udah tahu itu belum bagus tapi besoknya sudah deadline gitu. Nah kayak gitu-gitu yang kemudian men-trigger kayak perasaan bahwa apa sih yang kamu cari gitu. Dan dari situ aku tapi gimana ya, perfectionist, I want to slip in about perfectionist. Jadi perfectionist ini menurutmu kayak gimana sih di 2020 itu? Kamu makin perfectionist gak? Di satu sisi aku ngerasa aku gak punya excuse. Karena aku sudah nggak ada kesibukan yang terlalu gimana gitu loh. Karena dulu kan misalnya aku masih ikut ini, masih jadi kelas rep atau gimana, ada meeting, ada apa. Jadi ada kesibukan yang mungkin bisa menarik mengalihkan fokusku dari belajar. Tapi di situasi seperti ini, the only thing I need to do is belajar. Jadi terkadang itu malah push me forward, kayak masa kamu gini aja nggak bisa? Like you have one job and you only need to do one thing. Kenapa kamu nggak bisa kayak gitu loh? Jadi it makes sense. Sedangkan aku juga tahu bahwa di situasi seperti ini aku nggak bisa mendapatkan fasilitas dan suasana yang aku bisa request seenaknya gitu loh. Oh aku hari ini bosan mau kerja di kafe Jadi aku nggak bisa request itu seenaknya. Dan itu juga mempersulit aku untuk to push me forward with the ideas, insights, inspiration to work. Jadi antara ditarik ulur ini, aku ini kayak ditarik ulur sama antara angel dan devil yang kayak bilang udahlah kamu kayak udahlah biasa-biasa aja juga kan, paling segitu aja dapatnya. Atau misalnya yang angel bilang kayak yang angel bilang bukan angel devil sih, apa ya bilangnya ya, kayak perfeksionis sama non perfeksionis itu kayak ngomong narik gitu. Padahal aku tahu bahwa nilai itu bukan, ini kok jadi konteksnya kayak mahasiswa banget ya, cuman intinya ya nilai itu bukan tujuanku di sini, karena memang apa yang aku pelajari itu adalah ilmunya, dan apa yang aku mau bawa pulang itu adalah ilmunya. Tapi kadang ada sisi lain yang kayak ngomong taunya bagus dari mana, taunya kamu paham dari mana. Kalau kamu nggak bisa ngerjain ini, orang nggak tahu kamu paham atau enggak, dan kamu pun belum tentu bisa membuktikan ke dirimu sendiri kalau kamu paham, kalau kamu nggak bagus ngerjainnya, kan gitu jadinya. Tapi kan kamu udah selesaiin beberapa tugas itu yang kamu harus perfectionist banget. Menurut kamu bermanfaat banget gak sih waktu kamu put so much dedication into it? Apakah kamu dapat belajar lebih banyak? Kamu ngerasa kamu ingat semua itu gak? Iya, ada beberapa hal yang memang ngena di aku, apalagi langsung membekas gitu ya? Nggak sedetail kayak teori, misalnya nama teorinya apa, terus isinya apa, itu enggak. Tapi kayak pelajarannya, berarti kalau ini tuh harus ini dulu. Lebih ke practical knowledge. Ya intinya practical matter yang aku bakal bisa pakai setelah lulus nanti, itu bisa dipelajari dari kerjain tugas itu. Cuman mungkin prosesnya sih yang lebih ngajarin mungkin banyak hal. Mungkin true, the process will reward you with a lot of knowledge, you know. Kayak aku juga ngerasa banget soal itu. Kayak gimana ya, progress never lies daripada result is just result, tapi progress yang benar-benar kasih kamu ilmu menurutku.
Dan ini interesting banget sih about perfectionist ini, karena kita semakin banyak waktu untuk sendiri, semakin banyak waktu untuk berpikir, dan aku rasa itu mendorong kita menjadi lebih perfeksionis gak sih? Aku juga merasa jadi lebih perfeksionis loh. Serius. Kita gak pernah bahas ini sebelumnya teman-teman. Jadi this is so interesting, right? Sama sadar gak sih? Perfeksionis sama challenge itu bertolak belakang. Orang yang perfeksionis, mereka tidak suka dengan challenges. Okay. Orang yang ambisius menerima challenges. Kalau orang yang perfeksionis, mereka cenderung kayak, oh challenges ini menghalangi jalanku gitu loh. Like, why are you here? Gitu. Dia akan banyak muter otak gimana caranya supaya aku nggak perlu berlama-lama dengan challenges ini gitu. Intinya dia nggak suka sama challenges itu. Sedangkan orang ambisius, oke, dia memang ya siapa yang senang sama challenges kan? Tapi dia melihat opportunity. Dia melihat opportunity di balik dari challenges itu. Itu orang ambisius. Jadi kalau orang ambisius tuh dia lebih kayak, oke, ini sekarang aku lagi ada kesulitan ini nih. Gimana ya cara nyelesainnya ya? I have to go there. Like langsung dia mikirin, oh ini gini. Jadi dia muter otak untuk bisa ke sana gitu. Dia muter otak untuk gimana caranya aku nyelesain challenges ini. Apa yang ku ini? Dan dia akan merasa confident. Orang ambisius tuh butuh achievement. Jadi dia akan merasa confident pada saat dia sudah selesai atau sudah melewati challenges itu. Dia kayak akhirnya bisa nih, aku bisa nih. Jadi itu kayak another achievement sebelum akhirnya dia mencapai goalnya dia setelah challenges itu. If that's the term, kayaknya aku lebih cenderung ke ini deh, ke ambitious person daripada perfectionist. Karena aku menghadapi challenge and I was like, oh come on, I know this is gonna happen. I'm gonna face it face to face, you know. Kadang itu beda tipis sih antara ambitious. Iya, beda-beda tipis. Walaupun goalnya sama-sama baik ya, they want to finish the challenge as soon as possible. Yeah. Kalau perfectionist itu sebenarnya lebih ke ini sih yang aku rasain. Kadang-kadang aku put myself in the shoes of perfectionist sama put myself in the shoes of ambitionist. Ambitionist, is that a word? Ya intinya aku melihat bahwa kalau misalnya aku pas jadi perfectionist nih, aku lebih tepatnya akan banyak fighting with myself. Aku akan lebih banyak bertengkar, berkonflik dengan diriku sendiri. Kamu bisa, kamu nggak bisa, kamu nggak cukup nih kamu ngelakuin ini, apa yang kamu lakuin itu nggak cukup gitu loh. Kamu harusnya bisa lebih baik daripada ini. Kemana aja kamu kayak I blame myself for not doing enough. Dan usually biasanya itu my perfectionist side yang ngomong seperti itu ke aku. Iya, I think both of us atau banyak orang yang punya dua sisi itu sih sebenarnya. Cuma kamu lagi cenderung yang mana gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin ada orang yang sangat-sangat efficient yang nggak berpikir soal itu, yang okay, just make it done, we're good. Mungkin aja gitu ya. Tapi for me ya, mungkin aku juga punya sisi perfectionist di mana kalau misalnya ada sesuatu yang I produce something and it's bad, misalnya podcastnya jelek dan atau project desainku jelek atau project apapun itu jelek, aku merasa kayak gak enak sama diriku sendiri. Okay, yeah. I think a lot of people can relate. I think you can really relate karena aku tahu berapa banyak kamu kayak disertasimu kamu perbaikin. You must be struggle a lot ya. Enggak ya, dibilang struggle juga. Aku ngeliatnya kayak gini sih. Kalau sudah selesai, aku lega gitu. Apapun hasilnya, walaupun aku tahu itu misalnya tidak sebagus yang aku biasanya lakukan gitu misalnya.
at that point aku ya sudahlah gitu, kayak akhirnya selesai kayak gitu, kayak udah selesai gitu. Jadi perfectionist itu biasa, kalau aku my perfectionist side biasanya muncul pada saat aku ngerjain itu, pada saat aku tahu itu jelek dan pada saat ya itu. Tapi setelah deadline atau setelah aku submit, aku kayak ya sudahlah gitu, akhirnya selesai. Itu kayak lebih ke achievement. Dan bagusnya adalah aku jadi appreciate the result more, karena aku sudah cukup banyak fighting with myself selama prosesnya karena perfectionist side tadi. Tapi at the end, I just want to reward myself. Dan itu kayak my ambitionist side yang bilang kayak, you achieve something, you need to celebrate, kayak gitu loh. Lebih kayak apa ya? Aku jadi belajar untuk membalance itu, dan mungkin kamu yang rasain menyeimbangkan perfeksionis sama apa nih? Ambitionist sama ya, intinya bukan menyeimbangkan ya. Tipe orang kayak aku mungkin agak sulit ya kalau ngobrol sama orang yang mungkin udah ya biasa-biasa aja gitu, yang penting selesai gitu. Aku paham, aku juga tahu, aku juga pengen sih seperti itu, kayak teman-temanku yang lain di sini, yang penting ya udahlah selesai, udah situasi kayak gini mau ngarep apa, yang penting selesai aja. Aku juga pingin bisa seperti itu, tapi kamu mungkin itu tipe-tipe kayak ini loh, kayak Fall Out Boys mau keluarin album tunggu 10 tahun sampai benar-benar puas album. Tapi mungkin ini sih salah satu yang motivasi aku itu pas dulu S1 aku kerjain skripsi, dan itu aku sudah mau selesai itu sebenarnya, sudah mau selesai. Aku rencananya tuh mau lulus 3,5 tahun kan, kalau bisa. Tapi dosenku bilang, menurut saya ini kurang. Tapi yang saya lihat itu selama revisi kok dia gak ngomong. Loh, dia sudah ngomong, tapi kayaknya aku yang nggak ngerti-ngerti gitu. Jadi dia bilang menurut saya ini kurang karena saya lihat potensi kamu. Saya rasa ini bukan hal yang seharusnya kamu lakukan. Ini bukan hal yang seharusnya kamu bisa terima gitu. Iya. Karena ya terus akhirnya satu kalimat yang benar-benar kind of change my life. Dia bilang, jangan buang potensimu untuk hal yang biasa-biasa saja. Jangan buang potensimu untuk hal yang biasa-biasa saja. Oh my god, that's really profound. Dan akhirnya itu yang kayak punch me, atau kayak benar-benar slap me in the face, kayak okay. Terus kenapa kalau kamu lulus 3,5 tahun, berarti kamu dianggap wih pinter ya, dia cepat lulusnya. That's it. Is that the only reward you want? Aku tahu teman-temanku banyak yang sudah ninggalin, ibaratnya mereka sudah lulus duluan, sedangkan aku masih di kampus ngerjain skripsi. Kamu di kampus ngerjain skripsi dan kamu di Slovakia student exchange. Yeah. Oh, it's a blessing too, right? Yeah, I know. It's a blessing too at some point. Okay, terus. Terus kayak aku ngerasa bahwa aku ini ya kayak ketinggalan ya dibandingkan teman-teman. Tapi di sisi lain aku juga diingetin kalau setiap orang itu punya timeline-nya sendiri-sendiri. Mungkin memang bukan waktuku, memang belum waktuku untuk bisa lulus 3,5 tahun. Dan mungkin memang. Dan kamu diberkati dengan student exchange ke Slovakia. Disebutin lagi. Iya, kan student exchange ke Slovakia itu ini bagus. Jadi kayak aku jadi mikir gitu, di satu sisi mau lulus 3,5 tahun itu lebih kayak my perfectionist side gitu, dimana aku pengen bisa lulus bareng teman-temanku yang masuk bareng sama aku, terus pengen bisa ya selesai lebih cepat gitu kan, lebih bagus, bisa lebih cepat kerja atau lebih cepat ngapain. Terus sedangkan pada saat aku akhirnya mencoba untuk refine my thesis dan mencoba untuk
menggunakan potensiku sebaik mungkin. At the end, aku tahu itu masih belum sempurna. And I'm totally fine with it. Karena aku bekerja keras untuk itu. Bukan cuma bekerja sekedar supaya cepat lulus. Tapi bekerja keras untuk kemudian pada saat lulus itu aku kayak wow gitu loh. Banyak banget yang aku pelajari dari buat skripsiku kemarin yang S1. Jadi lebih rewarding menjadi orang yang being grateful while wanting to do more, tapi tetap being grateful gitu loh. Intinya being gratefulnya sih mungkin. Dan hasilnya itu nggak mengkhianati usahamu kan, kayak sampai sekarang Ubaya masih sering panggil Anita Verina loh untuk proyek-proyek, seminar-seminar, iya gak sih? Padahal kamu bukan yang dibilang termaksud cepat lulusnya, tapi emang your potential is real and pastilah jauh lebih lama untuk naikin karakter yang level 50 daripada level 30 kan. For example, something like that. Yeah. I think that's really interesting. I'm grateful of where I've been going, dan aku belajar untuk pada saat aku look back itu aku bersyukur sih. Kenapa aku seperti itu? Kenapa aku diminta seperti itu? Kenapa gini? Kenapa gitu? Aku lebih ke grateful daripada ke regret. Benar-benar aku nggak melihat sesuatu yang gimana ya, yang perlu di regret gitu loh dari kita. And do you think you can relate it with 2020, like early 2020? Bisa, cuman terlalu. Mungkin kita di fase yang sama juga ya, sama seperti itu. Mungkin kita harus telat dikit. Tadi kita sampai di gimana ya? Maaf lo jadi kepotong. Ya tadi kita sempat ngobrol tentang skripsi sudah selesai dan akhirnya puas dengan apa yang aku capai, walaupun harus lebih lama dibandingkan yang lain. Dan kamu bilang tentang opportunity, aku akhirnya bisa dapat ke Slovakia. Iya loh, kamu tetap dipanggil loh. Enggak dipanggil lah, cuman dipanggil untuk ngobrolin a lot of stuff. Itu mungkin lebih ke bonus sih, lebih ke rasa kayak beruntung kalau dosen-dosen atau siapa yang dari Ubaya itu masih banyak yang merasa aku bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar gitu, which is itu komplimen yang salah satu komplimen terbaik yang aku terima di hidupku. Kalau hidupku ini bisa bermanfaat untuk orang lain, mungkin lebih ke situ sih. And guys, and that's the reason why Anita Verina bakal launching. Aku yang sebutin ya atau kamu yang sebutin? Apa ini? Itu loh, itu gitu. Itu tuh mas, itu. Aduh, boleh nih mbak. Silakan. Oke. Jadi guys, Anita akan mengatakan sesuatu yang sangat penting. Loh, dilempar ke aku lagi. Iya dong. Oke, jadi bukan cuma Kelvin aja nih yang dapat insights atau yang berencana untuk membuat suatu karya di pertengahan tahun 2020 ini. Tapi dari obrolan-obrolan kita dan juga insight-insight yang aku dapat secara pribadi itu juga aku akan tuangkan di aku malu di sebuah podcast. Nah, jadi aku finally a big move. Jadi sebenarnya dari lama sih Kelvin kayak sudah sering, bukan cuma Kelvin aja, mungkin orang-orang terdekat itu yang mereka yang tahu bahwa aku suka mengekspresikan sesuatu. Terutama Kelvin sih, dia yang menginspirasi aku untuk buat blog.
I told you we are really close, right? Ya jadi dulu aku sempat buat blog dan ada beberapa konten yang sudah aku tulis di sana. Cuman kebanyakan belum aku publish karena aku takut gitu. Jadi sebenarnya lebih ke dari 2017. Dari 2017 sampai sekarang itu sebenarnya lebih ke takutnya gitu untuk bisa menyebarkan sesuatu di public domain. Takut atau perfeksionis nih? Gak tahu sih. Jadi lebih ke kayaknya lebih ke perfeksionis deh. Aku bukan kayak pengen menghasilkan sesuatu yang bagus, tapi aku nggak mau sekedar misalnya nih, aku buat blog, terus cuman satu post terus selesai. Atau misalnya aku buat podcast, terus cuman satu episode pertama aja sudah nggak pernah disentuh lagi. Jadi aku nggak. Ini ya. Jadi aku nggak mau seperti itu. Jadi itu yang buat aku takut. Bisa nggak aku berkomitmen di sini? Atau bisa nggak ini jadi benar-benar matang gitu? Yes, kayak kamu kayak konversasi gimana? Kayak untuk bisa akhirnya, ya kan sudah luar biasa loh. Kamu sudah buat beberapa episode, sudah buat beberapa konten yang menarik, ngundang-undang orang. Itu butuh effort yang sangat-sangat besar gitu. Jadi pro tips nih. Enggak. Jadi lebih ke situ sih. Jadi yang aku rasain ya gini sih teman-teman, get in love, fall in love with what you do aja sih. Widih, asik. Iya, aku cinta sama konversasi karena I'm making conversation for the sake of conversation, not for anybody else, not for me, not for my career. It's just for conversation. It's really fun. You know, meeting some great people, dikasih kesempatan, and we have media to share them. It's amazing. Oke. Mungkin yang bisa aku pelajari dari yang kamu bilang barusan itu, basically we make it for ourselves, ya kan? Terkadang yang buat kita takut itu karena kita mempertimbangkan orang lain bakal mikir ini bagus atau enggak ya, ini atau enggak ya, jadi benar banget. Ya sih. Aku juga jadinya kan sudah beberapa bulan ini teman-temanku, ada beberapa orang-orang terdekat itu juga bilang kayak, ayo Anita, kita nungguin loh. Aku sering buka link Weebly-mu. That's aku so kayak, iya, aku kayak what? Jadi kayak sebenarnya orang itu nunggu apa yang insight apa yang aku dapetin hari ini yang bisa aku sharing. Jadi aku tersentuh di situ, dimana aku kayak aku nanya ke diriku sendiri, kemana aja kamu gitu, kapan, dan ya that's why aku memutuskan untuk kayaknya aku mulai di podcast dulu deh, karena nulis itu butuh art yang berbeda dari sekedar berbicara, dan mungkin aku memang lebih nyaman berbicara dibandingkan menulis. Walaupun menulis itu bakal lebih, bukan puitis ya, kita lebih punya banyak waktu untuk berpikir pada saat kita nulis, ya kan? Karena nulis bisa direvisi. Yes, true, really true. Nulis itu enak banget juga. Aku juga banyak nulis loh, by the way. Iya, aku suka banget loh lihat karya-karya Kelvin. Jadi kalau misalnya kalian tahu, aku tersimpah lu. Oh my god. Yeah. Jadi aku udah gak kuat. Jadi Kelvin ini sebenarnya dia punya banyak banget insight dan pemikiran dan hal-hal yang kita bisa pelajari. Itu biasanya dia publish di 2 media sih setauku, ada di Weebly yaitu blognya dia, terus ada juga di Medium. Jadi dan kan sekarang lebih banyak di Medium sih karena Weebly aku rasa Tapi nggak apa-apa sih guys, kalau misalnya kalian mau lihat karya-karyanya Kelvin di Medium itu masih bisa. Dan itu juga tulisannya kan masih belum kayak, bukan accountnya di delete atau gimana, jadi itu masih kalian bisa lihat dan kalian bisa baca dari
perkembangannya Kelvin di tahun-tahun sebelumnya akhirnya sekarang. Yes, alright. Yes. Kelvin sebenarnya banyak banget dia berkarya, jadi aku juga terinspirasi sih sebenarnya dari Kelvin ini. Thank you. Wish me luck for the podcast. Okay. Wish Anita Verina for the podcast. Thank you Anita Verina udah ada di konversasi. We talk really deep stuff. And for the closing, the other half of 2020, how you want to face it? With smile. With smile. That's it guys. Kita lihat aja, hadapi dulu dengan senyuman. Thank you for watching this podcast. It's quite long. It's like 40 minutes something, but wow. I think this is really inspiring. Thank you Anita Verina. Thank you Kelv. Thank you semua. See you guys. And wait. Cut. Jangan di-cut. Judul podcastnya apa, Fe? Kamu seriusan pengen tahu? Nggak mau nunggu pas sudah dipublish aja? Kasih kita ini deh hint inisial deh atau apa gitu. Loh ini masih konversasi. Masih konversasi. My viewer needs to get the exclusive, all the exclusive. Oh gitu kan? Yeah, of course. Ini aja deh, main teka-teki aja deh. Iya, teka-teki. Ada hubungannya sama gitar pokoknya. Hubungannya sama gitar. Okay guys, that's the hint. Mungkin kalian bisa berspekulasi di komen. Emang Spotify ada komennya? Gak ada kan? Nggak ada, ya udah nggak apa-apa, komen di pikiran masing-masing aja. Yes, and the hint adalah berhubungan dengan gitar. So see you guys, thank you for watching. See you.